Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, Miss mau review dulu ya. Kalian kemarin itu sudah tahu ya latar belakang datangnya Afne ke Indonesia. Ya, jadi Miss mau bahas sebentar. Setelah Jepang kalah terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua, kawasan-kawasan yang tadinya dikuasai sama Jepang itu diambil alih oleh sekutu. Ya, jadi pasukan sekutu yang datang ke Indonesia untuk mengambil alih wilayah Indonesia itu namanya pasukan Afne. Nah, kita mau lihat di pertemuan ini apa yang terjadi setelah Afne datang ke Indonesia. Oke. Nah, ternyata Afne itu nggak datang sendirian. Mereka membawa pasukan lain, yaitu Nica. Dan parahnya lagi, Nica itu malah mempersenjatai anggota KNIL. Ya, jadi anggota KNIL itu dibebaskan dan dipersenjatai. Nah, kalau bingung KNIL itu apa? Mereka merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda. Jadi merupakan tentara yang dibuat oleh pasukan Belanda dan di dalamnya nggak cuma orang-orang Belanda, juga ada orang-orang Indonesia. Jadi itu adalah tentara pada saat penjajahan Jepang dulu gitu. Kita mau lihat bedanya Nica dan KNIL ya, itu beda. Kalau Nica ini dia itu adalah organisasi semi militer yang tugasnya mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Ya, jadi di sini kita lihat tugas Nica ini adalah mengembalikan pemerintahan Belanda, Hindia Belanda di Indonesia. Berarti ada bau-bau Belanda mau kembali menguasai Indonesia. Nah, sedangkan KNIL ini adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Dia itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda gitu. Jadi ketika Jepang menyerang Belanda untuk menguasai Indonesia, para anggota KNIL ini ditahan oleh Jepang dan senjatanya dirampas. Dengan kedatangan Nica pada saat itu, jadi tentara-tentara yang tadi menjadi tahanan Jepang itu dibebaskan, lalu mereka dipersenjatai. Nah, pasti ada maksudnya supaya apa? Nah, ternyata dengan adanya pasukan Nica dan juga KNIL yang dipersenjatai, itu membuat masyarakat Indonesia nggak terima. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Belanda itu ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, setelah itu muncullah berbagai perang di berbagai daerah. Nah, ini perang antara tentara Belanda dan juga masyarakat Indonesia. Ada 6 jenis pertempuran yang Miss tampilkan di slide. Nah, tugas kalian adalah pilihlah salah satu dari ke-6 pertempuran yang Miss tampilkan di slide ini. Ya, kalian pilih salah satu. Misalnya mau pilih pertempuran Ambarawa. Oke. Yang kedua, cari tahu artikel lalu tuliskan dalam bentuk paragraf informasi apa saja yang kamu dapatkan. Misalnya kamu tadi udah pilih pertempuran Ambarawa. Lalu kamu cari satu artikel ya, artikel yang valid yang ada nama penulisnya. Itu kalian baca lalu tuliskan di dalam bentuk paragraf. Kalian tuh dapat informasi apa saja. Misalnya pertempuran Ambarawa itu tokohnya siapa, dipimpin oleh siapa, terjadi pada tahun berapa, lalu latar belakangnya apa, lalu di akhir dari pertempuran seperti apa. Nah, itu kalian tuliskan dalam bentuk paragraf ya, minimal 2 paragraf ya. 2 paragraf. Jadi satu paragraf itu biasanya berisi 4-5 kalimat. Jadi kalau Miss minta 2 paragraf minimal, boleh lebih ya. Itu kalian paling enggak ada 8-10 kalimat minimal gitu. Jangan lupa juga dicantumkan sumbernya, sumber artikelnya supaya Miss bisa tahu ini valid apa enggak, kalian dapat artikel dari mana, seperti itu. Kalau sudah hasil paragraf tadi kalian upload di Schoology, nanti Miss sediakan template-nya gitu. Next. Nah, kalau tadi kan kita lihat lewat cara pertempuran, berarti secara fisik ya, kalau pertempuran itu
Kalau cara lain yang dilakukan oleh bangsa kita pada saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan, mereka juga memperjuangkan melalui strategi diplomasi. Nah, strategi diplomasi ini seperti apa? Yang pertama, dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, ya, karena Indonesia juga termasuk di dalamnya. Yang kedua, membawa masalah Indonesia dan Belanda ini ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga, berunding langsung dengan Belanda. Ya, jadi ketiga hal ini merupakan salah satu bentuk cara diplomasi yang sudah dilakukan oleh bangsa kita pada saat itu. Dan ternyata memang membuahkan hasil. Hasilnya apa? Nah ini, Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara sahabat seperti Australia, India, dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Di dalam Liga Arab ini juga ada banyak negara, ada 22 negara anggota. Jadi, para tokoh nasional Indonesia itu juga mengemukakan permasalahan yang dihadapi bangsa kita ini di depan sidang Dewan Keamanan PBB, ya. Jadi para tokoh nasional itu nggak takut untuk menyampaikan masalah yang ada. Pada saat Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, masyarakat pada saat itu nggak diem saja ya. Semua sudah dilakukan mulai dari perlawanan secara fisik maupun diplomasi di hadapan dunia. Jadi itu dulu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai due date. Nah, untuk due date-nya sendiri adalah besok, paling lambat besok itu kita ketemu secara minat jam 12 siang ya. Jadi tugasnya bisa dikumpul jam 12 siang. Itu saja, terima kasih.